Kode keras Marzuki Ali cabut gugatan. AHY siap tempur atau siap curhat? Penulis Nina Nur. Seandainya AHY atau SBY sudah lebih dewasa, nggak pakai baper, kekisruhan Partai Demokrat ini tidak akan terjadi. Misalnya dengan memberikan jalan pada KLB secara ksatria. Adakan saja, jadikan forum dialog. Bisa jadi memang Muldoko yang tetap terpilih jadi ketua umum. Namun AHY masih berpeluang menjadi petinggi Demokrat. Partai Demokrat tidak pecah, kekuatan partai malah jadi semakin kokoh. Dan AHY pun masih berpeluang jadi capres kan. Tapi nasi sudah menjadi bubur basi. Nampaknya arogansi sudah jadi sifat mendasar klan Cikeas. Sama arogannya dengan para kader Demokrat yang pro AHY yang kerap menuding dan menghujat Presiden Jokowi. Maunya menang sendiri, akhirnya ya jadi bubur basi. AHY yang masih anak bawang dalam politik akhirnya harus berhadapan dengan para politisi senior. Mereka yang sudah kenyang makan asam garam dunia politik. AHY jadi terlihat seperti anak kecil yang merengek minta mainan. Muldoko kok dilawan? Ya kayak senjata makan tuan. Mau jungkir balik menghindari KLB, tetap saja KLB di Deli Serdang itu berjalan dengan sukses. Bahkan sekarang tinggal melengkapi dokumen untuk pengesahan di Kemenkumham. Entah kenapa SBY masih memakai cara usang, mempermainkan korban dengan bapernya. Malah kumpulan puisi dengan judul Kebenaran dan Keadilan datangnya sering terlambat tapi pasti. Mantan presiden kok curhat pada publik soal internal partainya. Bukannya menarik simpati publik, malah jadi tertawaan. Makin jelas betapa bapernya seorang SBY. Bukannya memberikan pelajaran atau teladan untuk menunjukkan sikap ksatria. Wajar dong kalau publik malah makin bersimpati dan mendukung kubu Muldoko. Melihat sejarah pergolakan partai di era Presiden Jokowi, harusnya Demokrat bisa mengantisipasinya. Misal yang terjadi di Partai Golkar, PPP dan Partai Berkarya. Juga terjadi KLB yang kemudian disahkan oleh Kemenkumham. Bedanya dengan Demokrat, mereka tidak mengeluh dan merengek-rengek sampai bawa-bawa Presiden Jokowi. Bahkan perpecahan dalam Golkar dan PPP akhirnya melebur dan bersatu kembali. Itulah dinamika partai. Politisi yang sudah senior pasti paham bahwa persatuan akan membawa kekuatan. Lagi pula akhirnya terungkap dari berbagai bocoran dari para senior dan pendiri Partai Demokrat, bahwa SBY lah yang dulu mengkudeta dan mentransformasi partai itu menjadi partai keluarga. Berita terakhir soal kisruh Demokrat ini adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB. Marzuki Ali mencabut gugatan atas pemecatannya bersama beberapa kader lain oleh AHY. Sebelumnya, Marzuki Ali bersama Darmizal, Tri Yulianto, Ahmad Yahya, Yus Sudarso dan Syafwatilah Mohzaib mengajukan gugatan terhadap AHY. Karena sebelum KLB mereka dipecat oleh AHY dengan alasan terlibat dalam kudeta. Alasan Marzuki Ali adalah KLB sudah mendemisioner AHY sebagai ketum. Sehingga status kader yang dipecat secara otomatis batal pemecatannya. Ngapain lagi kita menggugat dia? Kan sudah demisioner dan kami udah dikembalikan oleh KLB. Logikanya harus begitu. Kalau kami menggugat lembaga yang sudah nggak ada. Ngapain? Begitu ujar Marzuki Ali. Sementara itu, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Partai Demokrat versi KLB, Saiful Huda Ems menambahkan alasannya, bahwa dengan mengajukan gugatan terhadap AHY, sama dengan Marzuki Ali mengakui kepengurusan partai di bawah kepemimpinan AHY. Padahal dengan adanya KLB, maka hanya ada satu partai Demokrat, yakni versi KLB di bawah kepemimpinan Muldoko. Apakah kubu AHY perlu merasa senang dengan dicabutnya gugatan ini? Malah tidak. Kubu AHY harus waspada. Saya kira ini malah sebuah kode keras dari kubu Muldoko, bahwa mereka akan menang. Kode ini sama kerasnya dengan unggahan Muldoko di akun media sosialnya. Terlihat Muldoko sedang bermain bersama dua cucunya. Waktu paling berharga adalah saat bercengkrama dengan kedua cucu, ungkap Muldoko. Terlihat santuy, sama jika Muldoko lupa rengekan AHY dengan ngopi-ngopi.
Netizen pun menanggapinya dengan simpatik, bahkan menyamakan Muldoko dengan Presiden Jokowi. Semua itu kode keras buat AHY, termasuk pernyataan Darmizal bahwa dia optimis bahwa Kemenkumham akan mengesahkan KLB. Karena yang dilakukan adalah perbuatan baik. Lalu ada desakan dari Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Indonesia, Laksanto Utomo, agar Kemenkumham segera mengesahkan hasil temuan KLB begitu kelengkapan dokumennya terpenuhi. Hingga saat ini pihak Kemenkumham tidak pernah menyebut versi KLB adalah abal-abal, seperti yang kerap disuarakan oleh pihak AHY. Nyatanya, KLB pun berlangsung sukses tanpa keamanan atau pelarangan dari pemerintah kan? AHY harus siap, bukan siap nyapres kayak di poster atau spanduk itu, namun siap untuk menghadapi krisis peperangan yang timbul karena perpecahan ini. Merengek, mengeluh dan curhat tidak lagi bisa dipakai sebagai senjata. Ada resiko besar AHY dan klan Cikeas akan kehilangan Partai Demokrat. Beranikah AHY menghadapinya? Tanpa spanduk cap jempol darah ancaman santet? Tanpa berpuisi kayak SBY. Nah ini, hingga saat ini, saya sih nggak yakin. Bagaimana menurut Anda? Silahkan sampaikan opini Anda di kolom komentar. Simak informasi lainnya, subscribe dan nyalakan loncengnya.